Kepada Bang Martin selaku perwakilan dari Karang Taruna Singapura serta dosen DPL kami Ibu Juang, juga teman-teman peserta lomba karya yang saya hormati. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat dan karunia sehingga kita bisa berkumpul bersama-sama dalam keadaan sehat dan dapat menghadiri acara Loka Karya 2 KKNP Bogor Kelas 97 di Desa Cimanggu 2, Kecamatan Cibung Bulang. Untuk rangkaian acara berikutnya akan dilakukan pembacaan doa oleh Saudara Syafiq. Apakah Saudara Syafiq sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Apakah saya sudah terdengar? Ya, sudah terdengar Saudara Syafiq, dipersilakan. Ya, mohon maaf sebelumnya belum bisa untuk on kamera karena kondisi sinyal yang masih kurang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang muslim akan saya pimpin, dimohon yang selainnya untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Rahman. Pada hari ini kami hendak menyelenggarakan acara Loka Karya 2 dengan memohon ridha dan izin-Mu. Berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, ya Wahid, Engkau yang maha mempersatukan. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan itu agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuang-Mu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunan-Mu. Ya Allah, ya Mujib, Engkau yang maha mengabulkan doa. Perkenankanlah doa dan permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Syafiq atas pembacaan doa yang telah dilaksanakan. Semoga dengan pembacaan doa tadi acara kita dapat dilancarkan. Selanjutnya akan beralih ke agenda selanjutnya, yaitu ada sambutan dari Ketua Kelompok Bogor KKNP Bogor Cup 97. Pada Saudara Singgi Ali, saya persilakan. Baik, terima kasih Dia. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Ali. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Kepala Desa Cimanggu 2, yang saya hormati jajaran perangkat Desa Cimanggu 2, yang saya hormati mitra kami Garuda Farm, Mas Satrio, yang kami hormati dosen pembimbing lapang kami Ibu Juang Gema Kartika, SPMSI, yang kami hormati teman-teman Karang Taruna Cimanggu 2,
Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Singgi Ali Nurdin dari Fakultas Kehutanan, Institut Pertanian Bogor. Saya selaku ketua dari kelompok KKNT Bogor Cup 97 yang telah mengadakan KKN di Desa Cimanggu II selama 40 hari terakhir. Ya hadirin sekalian, melalui Lokakarya 2 ini, kami akan memaparkan laporan hasil KKN kami yang telah kami lakukan. Sekiranya dari apa yang telah kami lakukan selama masa KKN ini, mungkin memang terdapat banyak sekali kekurangan yang sekiranya banyak faktor yang menyebabkan demikian. Oleh karena itu, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya atas kekurangan dari kami dalam mengadakan KKN di Desa Cimanggu II. Selain itu, kami juga mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Kepala Desa dan segenap perangkat Desa Cimanggu II yang telah berkenan menerima kami di desa ini untuk melaksanakan kuliah kerja nyata. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Mas Satrio Ardi dan segenap pihak Garuda Farm yang telah berkenan menjadi mitra kami. Kami juga berterima kasih kepada teman-teman Karang Taruna yang telah ikut serta dan juga membantu kami dalam program-program yang kami adakan. Semoga melalui program yang telah diadakan ini tetap dapat memberikan manfaat yang optimal dan juga dapat memberikan sedikit perubahan yang dalam kemajuan Desa Cimanggu II. Gitu. Sekian yang dapat saya sampaikan untuk sambutan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Singgi Ali atas sambutannya. Kemudian untuk beralih ke agenda selanjutnya akan ada sambutan dari mitra kelompok KKN Bogor 97 kepada Mas Satrio Ardi. Saya silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mudah-mudahan suara saya terdengar. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita berbagai macam nikmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul walaupun secara daring gitu ya, untuk melaksanakan lokakarya hasil kerja kuliah nyata adik-adik mahasiswa dari IPB. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pihak kampus IPB yang mempercayakan desa kami, juga saya secara pribadi dan pihak Garuda Farm telah menjadi lokasi tempat KKN untuk tahun 2021. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Cimanggu II, Bapak Ibu dosen pembimbing, rekan-rekan Karang Taruna dari Desa Cimanggu II, kemudian rekan-rekan mahasiswa KKN, terima kasih banyak yang sebesar-besarnya atas semua pihak yang bisa berkolaborasi dalam menunjang program KKN ini. Walaupun memang sangat dan harus dimaklumi banyak sekali faktor yang mempengaruhi sehingga mungkin interaksi yang intensif tidak bisa dilaksanakan secara menyeluruh ya, karena ada kondisi PPKM dan lain sebagainya. Tapi insya Allah apa yang sudah rekan-rekan mahasiswa KKN kerjakan di desa kami juga dengan kami selaku mitra sudah sangat baik sekali. Ada beberapa hasil gitu ya yang sudah dibuat, dikerjakan, mungkin yang sudah dilakukan di desa bersama teman-teman Karang Taruna, kemudian di lokasi Garuda Farm melaksanakan kegiatan pengolahan limbah dan lain sebagainya. Kemudian ada pula pelatihan, training, arahan yang dibuat secara online, yang dibuat dalam bentuk video ya, dan kemudian sudah diupload ke YouTube. Mudah-mudahan apa yang dikerjakan, yang dibuat, segala sesuatunya dapat bermanfaat untuk semua elemen masyarakat yang khususnya ada di Desa Cimanggu II, dan mudah-mudahan ini bukan terakhir kali pihak IPB bisa berkolaborasi dengan Desa Cimanggu II.
Mudah-mudahan ini menjadi awalan sehingga tahun-tahun selanjutnya akan terus ada KKN dari rekan-rekan mahasiswa IPB di Desa Cimanggu II, dan akan banyak ilmu kerjasama yang selanjutnya bisa dikerjasamakan, dilaksanakan antara kedua belah pihak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan aktivitas hari ini berjalan lancar dan semua pihak mendapatkan manfaat yang baik, yang besar dari aktivitas kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Satrio atas sambutannya. Untuk beralih ke agenda selanjutnya akan diberikan sambutan oleh dosen pembimbing lapang kami kepada Ibu Juang Gemma Kartika. Saya persilakan Ibu. Baik, terima kasih dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu serta rekan-rekan mahasiswa sekalian. Yang terhormat Kepala Desa Cimanggu II beserta jajarannya. Yang kami hormati mitra KKN di Desa Cimanggu II yaitu Pak Satrio dari Garuda Farm dan juga peserta Lokakarya 2 yang hadir di sini, dan tentu saja mahasiswa yang sedang melaksanakan KKNT tahun 2021 di Desa Cimanggu II. Mahasiswa dari Bogor KAP 97 ya kelompoknya ya. Ya, baik. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun dalam kondisi yang tidak bisa bertemu langsung, tapi Lokakarya 2 ini bisa berjalan melalui platform Zoom karena sebelumnya Lokakarya 1 akhirnya tidak bisa kita selenggarakan lewat Zoom ya, hanya bisa lewat video saja. Jadi ini seberapapun kecilnya kemajuan, tetap saja maju gitu ya. Jadi alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita untuk bertemu pada hari ini bertatap layar, dan juga tentu saja salawat salam kita terus aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Bapak dan Ibu sekalian, terutama Bapak Kades dan juga Bapak Satrio selaku mitra mahasiswa KKNT, pertama-tama walaupun ini Lokakarya 2 dan penutupan, tapi pertama-tama perkenalan dulu ya. Saya Juang Gemma Kartika dari Departemen Agronomi dan Hortikultura. Saya adalah dosen pendamping lapang untuk mahasiswa yang KKN di lokasi Bapak, yaitu di Desa Cimanggu II. Jadi KKN ini memang mata kuliah di mana mahasiswa selain belajar untuk kemampuan hard skill-nya, meningkatkan keterampilannya, meningkatkan pemahamannya, tapi juga diharapkan bisa bermasyarakat, meningkatkan soft skill-nya. Mudah-mudahan dengan keterbatasan kita selama penyelenggaraan KKN yang sifatnya lebih banyak online ini, mahasiswa masih bisa mengambil manfaat, dan juga tentu saja karena ini kuliah kerja nyata, lokasi tempat KKN dan juga mitra, semoga ada manfaat yang bisa disampaikan dari mahasiswa yang ber-KKN di sana. Saya mendengar dari mahasiswa Pak Kades dan juga Pak Satrio sangat membantu jalannya KKN ini walaupun tidak selalu bisa bertatap muka. Terima kasih atas bantuannya. Mahasiswa sudah mempunyai beberapa program di awal dan mencoba untuk mencapai program-program tersebut dengan harapan bisa memberi manfaat. Di antara programnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Satrio, jadi ada program yang ditujukan untuk mitra dan ada program yang ditujukan secara umum untuk desa. Nah, saya mengikuti perkembangannya dari ada komunikasi dengan mahasiswa dan juga dari YouTube, karena YouTube ini adalah salah satu media pembelajaran, harapannya adalah apa yang sudah dibuat di YouTube dalam bentuk video itu bisa sampai kepada warga Desa Cimanggu dan juga kepada pegawai di Garuda Farm gitu, sehingga ada
ada manfaat yang bisa diambil, karena kalau video diupload di YouTube tidak ada yang menyaksikan juga, jadi manfaatnya belum ini ya, belum tercapai. Di antaranya saya lihat ada kursus bahasa Inggris, ada beberapa micro teaching untuk topik-topik tertentu, dan tadi dari pihak Garuda Farm menyampaikan bahwa mahasiswa sudah hadir untuk melaksanakan KKNT yang memang harus betul-betul turun lapang. Dan ke desa juga sepertinya bersama Karang Taruna sempat melakukan penghijauan, ya, gitu ya. Iya. Semoga kami berharap seperti juga yang disampaikan oleh Pak Satrio, semoga kerjasama yang dilakukan baik dalam bentuk KKNT seperti ini maupun nanti mungkin dimungkinkan melakukan kerjasama di bidang yang lain, apakah kegiatan sosial atau kegiatan yang bersifat mengangkat sumber daya lokal di sana bisa kita lakukan sehingga kedua belah pihak, tiga belah pihak ya, sebetulnya dua belah pihak karena Garuda Farm, Karang Taruna itu memang adanya di bawah lingkup administratif dari Desa Cimanggu II. Mudah-mudahan baik desa maupun IPB semuanya mendapat manfaat dari kerjasama ini. Ya, biasanya lokakarya KKN yang kedua, Bapak Kades dan juga Pak Satrio ini sekaligus penarikan mahasiswa. Tapi karena mahasiswanya juga lokasinya tidak di desa gitu, jadi mungkin lokakarya 2 ini sekaligus penutupan KKN mungkin begitu ya. Biasanya kami jemput gitu, Pak. Baik, saya rasa itu sambutan dari saya. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar. Mohon maaf atas kekurangannya dan mungkin saya nanti tidak selalu on cam karena kondisinya juga sedang kurang mendukung. Tapi insya Allah saya akan mengikuti terus sampai acara ini selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juang atas sambutannya. Selanjutnya akan dilanjutkan sambutan oleh Kepala Desa. Kepada Bapak Senan, saya persilakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat bersilaturahmi walaupun dengan daring, tapi mudah-mudahan silaturahmi kita berjalin dengan baik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan mahasiswa yang telah melaksanakan kegiatan KKNT di Desa Cimanggu II. Yang saya hormati dosen pembimbing dari IPB, juga yang saya hormati sebagai mitra dari Garuda Farm, Mas Satrio, dan kepada para perangkat desa, BPD, Bapak Ketua LPM yang hadir pada hari ini secara daring, dan juga Bapak RT dan RW, alhamdulillah bisa menyempatkan untuk mengikuti lokakarya yang kedua. Kami atas nama pemerintahan Desa Cimanggu II mengucapkan terima kasih kepada para mahasiswa, di mana KKN ini walaupun secara melalui online tidak melakukan tatap muka secara langsung dengan pihak keluarga masyarakat, hanya ada beberapa bagian saja, terutama untuk para Karang Taruna, yang mana pada tahun sekarang kami dari pemerintah desa memang sudah membuat perencanaan untuk mengembangkan Karang Taruna Desa Cimanggu II, yang alhamdulillah Karang Taruna yang ada di Desa Cimanggu II sudah ada yang berjalan, walaupun memang secara organisasi memang baru terbentuk di lingkungan RW 09 dan RW 03, tapi alhamdulillah kami dari pemerintah desa juga sesuai dengan kegiatan desa
di mana kita di KPBDes tahun 2021 ada kegiatan padat karya tunai. Nah, semua ini sesuai dengan peraturan menteri, yaitu Menteri Desa, untuk alokasi padat karya tunai ini diperuntukkan untuk pengembangan ekonomi bagi warga masyarakat. Jadi kami mulai tahun sekarang mencoba untuk menggiatkan, terutama untuk para pemuda, untuk menggali potensi dirinya sendiri dengan bantuan dari pemerintah desa melalui program dana desa. Mudah-mudahan ke depan Desa Cimenggu II akan lebih bergairah lagi para pemudanya, dan juga di Desa Cimenggu II alhamdulillah ada Garuda Farm yang selalu memberikan kontribusi kepada warga masyarakat yang ada di lingkungan Desa Cimenggu II. Saya juga mohon kerjasamanya kepada Mas Satrio sebagai Garuda Farm, karena dia berkontribusi buat masyarakat kami, terutama untuk program-program ekonomi masyarakat di Desa Cimenggu II, dan juga dengan KKN. Mungkin dari pihak IPB selama ini baru mengadakan KKN di Desa Cimenggu II. Kami kedepannya minta dilanjutkan untuk KKN berikutnya, untuk peningkatan terutama kapasitas para pemuda yang ada di Desa Cimenggu II. Karena kami, masyarakat kami khususnya sudah beralih fungsinya lahan yang ada di Desa Cimenggu II, tentunya untuk dari pertanian ke bidang lain perlu ada terobosan teknologi. Karena kalau dilihat dari geografis, Desa Cimenggu II sudah penuh dengan lahannya itu perumahan, sehingga lahan-lahannya sudah terlalu sempit. Nah, untuk memaksimalkan lahan yang ada, tentunya harus ditunjang dengan teknologi yang bisa untuk pengembangan ekonomi warga masyarakat. Kami dari pemerintah desa hanya bisa memfasilitasi apa adanya, tidak bisa memberikan lebih, tapi mudah-mudahan apa yang telah kami fasilitasi, kami berikan, mudah-mudahan menjadi bekal bagi para mahasiswa untuk lebih menggiatkan lagi, meningkatkan lagi pendidikannya, terutama untuk bidang pertanian, untuk pengembangan masa depan Indonesia. Terima kasih dari saya, Kepala Desa, mengucapkan terima kasih dan salam kepada seluruh komponen dari akademisi maupun dari kalangan swasta yang telah bisa membantu para mahasiswa untuk ber-KKN di Desa Cimenggu II. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas sambutannya. Kemudian kami akan beranjak pada agenda inti pada hari ini, pada Lokakarya 2 KKNP Bogor Kap 97, yaitu pelaporan hasil program KKNP, di mana akan disampaikan oleh Saudara Sindiali selaku Ketua dari kelompok KKNP Bogor Kap 97. Pada Sindiali, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya dia. Selamat siang semuanya. Apa suara saya terdengar? Terdengar, Ali. Ya. Nah. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali kami dari kelompok Bogor Kap 97. Pada siang hari ini kami akan memaparkan laporan mengenai hasil kuliah kerja nyata kami selama 40 hari ke belakang ketika melakukan KKN di Desa Cimenggu II. Sebelumnya perkenalkan kembali kami dari
Promobogor Cup yang terdiri dari saya, Sinjali Nurdin, dari bidang keilmuan kehutanan, konservasi sumber hutan dan ekowisata. Kemudian ada Jihad dari teknologi industri pertanian. Kemudian ada Syafiq dari teknologi hasil ternak. Ada Naufal dari konservasi sumber hutan dan ekowisata. Kemudian ada Muhammad Rifki dari ilmu teknologi kelautan. Ada Lintang dari agronomi dan hortikultura. Ada Diah dari proteksi tanaman. Ada Tiara dari manajemen. Ada Nur Izzah dari agronomi dan hortikultura, serta Nurul dari manajemen. Selanjutnya, seperti yang tadi juga sudah diperkenalkan, yaitu Ibu Juang Kembang Kartika, SPMSI, seorang dosen dari Departemen Agronomi dan Hortikultura yang menjadi dosen pembimbing lapang kami. Baik, selanjutnya. Ya, kami telah melakukan KKN sejak tanggal 28 Juni 2021 secara administrasi ya. Untuk awal sebenarnya banyak program-program kami yang telah kami siapkan dengan metode penyampaian secara luar jaringan atau offline. Tetapi sayang sekali tiba-tiba di awal masa KKN kami dihadapkan dengan kondisi PPKM sehingga memaksa kami untuk merubah metode menjadi penyampaiannya secara daring atau online begitu. Nah, sekiranya di awal KKN kami telah merencanakan program pengolahan limbah ternak, pembuatan laporan keuangan sederhana, micro teaching yaitu mengajar anak-anak di Desa Cimanggu II, kemudian ada sosialisasi, pemberian bibit tanaman, dan pengonsepan agroeduturism. Nah, namun dengan kondisi PPKM, kami mengubah program yang akan kami sampaikan begitu. Nah, sekiranya program inilah yang telah terrealisasi selama masa KKN kami, yaitu yang pertama pengolahan limbah ternak, pembuatan laporan keuangan sederhana, kemudian micro teaching sebanyak 3 kali, sosialisasi sebanyak 2 kali, dan pemberian bibit tanaman. Kemudian ada program baru yaitu pembagian masker dan hand sanitizer, serta lomba menggambar dan mewarnai. Nah, ada satu program yang tidak terlaksana, yaitu pengonsepan agroeduturism. Hal ini terjadi karena kurangnya kunjungan kami ke desa yang kurang memberikan kami pengetahuan mengenai potensi desa, sehingga kami kurang mengetahui apa sekiranya potensi desa yang dapat kita sinergikan menjadi sebuah konsep agroeduturism di Desa Cimanggu II. Begitu. Kemudian ada 2 program baru, yaitu pembagian masker dan hand sanitizer, serta lomba menggambar dan mewarnai, yang sekiranya disesuaikan dengan kondisi PPKM dan juga kondisi kami yang belum bisa untuk mengadakan interaksi dengan anak-anak secara langsung begitu. Baiklah, selanjutnya. Ya, perubahan yang kami lakukan terkait dengan kondisi PPKM mengharuskan kami mengubahnya menjadi melalui metode secara online, sehingga kami mengupload beberapa video di akun YouTube channel KKNT Cimanggu II. Di dalamnya terdapat banyak video yang sesuai dengan program kami tadi, ada micro teaching dan sosialisasi yang sekiranya dapat dilihat kapanpun. Ya, baik, mungkin selanjutnya. Ya, beginilah timeline yang kami laksanakan. Pada tanggal 13 Juli itu dilaksanakan karya 1 melalui video YouTube. Kemudian di hari yang sama juga kami merilis micro teaching yang pertama, itu bahasa Inggris, yang terdiri dari berbagai macam materi. Kemudian tanggal 21 Juli kami merilis video sosialisasi 1 mengenai COVID-19. Kemudian tanggal 20 Juli kami merilis program micro teaching yang kedua mengenai baca, tulis, dan hitung. Kemudian tanggal 28 Juli kami merilis micro teaching yang ketiga mengenai persemaian benih cabai. Kemudian yang selanjutnya pada tanggal 29 Juli kami melakukan pembukaan lomba menggambar dan mewarnai. Selanjutnya kami pada tanggal 1 Agustus kami mulai kembali mengunjungi desa untuk melakukan pembuatan kompos di Garuda Farm.
Kemudian tanggal 3 Agustus kami melakukan pemberian bibit dari persemaian IPB ke desa. Kemudian pada tanggal 5 Agustus kami melakukan pembagian masker dan hand sanitizer kepada masyarakat sekitar Desa Semanggu 2. Kemudian pada tanggal 7 kami melakukan rilis kelas pembuatan laporan keuangan dan composting. Selanjutnya hingga pada hari ini kami melakukan karya kedua. Baik, selanjutnya. Ya, yang pertama yaitu program micro teaching atau mengajar anak-anak. Kami lakukan sebanyak 3 kali di platform YouTube dengan target anak usia 6-9 tahun. Aspek yang diajarkan meliputi pembelajaran bahasa Inggris dasar, pembelajaran baca tulis hitung, serta pendidikan di bidang lingkungan seperti diisi dengan kegiatan menyemai benih cabai. Kemudian dari kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan terkait aspek yang telah diterapkan dan nantinya mampu menjadikan generasi yang cerdas serta menjaga lingkungan. Nah, sekiranya ini adalah tangkapan layar dari konten di YouTube kami yang berisi kegiatan micro teaching. Yang pertama itu bahasa Inggris, ada 5 sub acara, yaitu yang pertama yaitu perkenalan dalam bahasa Inggris atau introduction, yang kedua ada salam dalam bahasa Inggris atau greeting, yang ketiga warna dalam bahasa Inggris atau color, kemudian angka dalam bahasa Inggris atau numbers, dan juga alfabet, begitu untuk materi micro teaching yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu ada micro teaching Kalistung yang di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai kegiatan membaca, menulis, dan menghitung. Kemudian yang terakhir yaitu micro teaching mengenai persemaian benih cabai, begitu. Selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah kegiatan sosialisasi. Untuk sosialisasi ini kami lakukan 2 kali, yaitu pada tanggal 21 Juli dan 1 video lagi untuk saat ini, mohon maaf sekali masih belum terunggah ke dalam akun ke dalam channel YouTube KNT Cimanggu 2 karena terdapat kendala. Namun sudah terunggah yang video yang pertama yaitu mengenai sosialisasi COVID. Video ini berisi kegiatan sanitasi lingkungan atau bagaimana pola hidup sehat agar imunitas tubuh baik demi menangkal berbagai virus ataupun penyakit. Nah, yang kedua yang belum terunggah adalah membahas mengenai pertanian terpadu dengan fokus utama sistem pertanian yang terintegrasi dengan pemanfaatan dan penerapan hasil olahan limbah ternak. Begitu. Kemudian selanjutnya. Ya, yang ketiga yaitu pembuatan laporan keuangan sederhana yang ditujukan untuk mitra dan juga UKM sekitar yang membutuhkan pelatihan pembuatan laporan keuangan. Gitu. Hasil akhir yang diharapkan adalah UKM mitra atau masyarakat sekitar dapat membuat laporan keuangan sederhana untuk memudahkan bisnis mereka dan dapat digunakan untuk kedepannya. Kembali. Ya, ini merupakan cuplikan dari video YouTube ya. Selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah kegiatan pengolahan limbah ternak bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan cara membuat kompos dari limbah ternak yang dapat dilakukan sendiri dengan murah dan mudah. Bermitra dengan Garuda Farm sebagai penyedia kotoran ternak dan juga olahan yang sudah terbentuk akan disimpan kurang lebih selama 1 bulan. Ya, itu merupakan tangkapan layar dari video composting yang telah kami unggah. Jadi untuk saat ini terdapat 3 ember di Garuda Farm yang telah terisi kompos yang sudah diproses dan juga menunggu waktu sehingga jadi. Sayangnya untuk kompos ini kami lakukan di akhir masa KKN. Seharusnya jika ini bisa dilakukan di awal, ini bisa menjadi pupuk ketika dilakukan penanaman dari bibit yang diberikan ke desa, begitu. Namun sayangnya kondisinya kami melakukan kompostingnya di akhir, begitu. Selanjutnya.
Kemudian dilaksanakan pemberian bibit yang dilakukan dengan memberikan bibit hasil semai yang diperoleh dari persemaian permanen di IPB. Kemudian bibit yang telah sampai di desa dilakukan penanaman secara simbolik dengan bekerjasama dengan Pemuda Karang Taruna Cimanggu II. Nah, sayangnya untuk pemberian bibit ini kami juga menyadari kami memberikan terlalu sedikit begitu untuk desa karena kesalahpahaman yang kami lakukan ketika meminta bibit. Namun alhamdulillahnya dari pihak Karang Taruna juga meminta bibit ke persemaian permanen yang sekiranya juga dapat membantu kegiatan penghijauan di desa, terutama untuk membantu menyukseskan program Kampung Ramah Lingkungan yang sedang diikuti oleh Cimanggu II. Begitu. Selanjutnya kami mengadakan pembagian masker dan hand sanitizer yang dilakukan pada 5 Agustus di desa. Kegiatan dilakukan dengan memberikan hand sanitizer serta masker medis untuk dewasa dan anak-anak yang ditemui di Desa Cimanggu II dengan metode berkeliling dari rumah ke rumah. Ya, berikut adalah foto ketika kami melakukan pembagian masker dan hand sanitizer. Selanjutnya. Ya, selanjutnya kami mengadakan lomba menggambar mewarnai bertema cinta lingkungan yang ditujukan bagi anak usia 6-9 tahun di Desa Cimanggu II. Perlombaan dilakukan secara daring di rumah masing-masing dan pemenang lomba mendapatkan hadiah berupa uang tunai. Baik. Berikut adalah fotonya dari pemenang, yaitu Tanisa Lona Yusuf dan juga Alika Putri Maulana yang memenangkan lomba menggambar mewarnai. Gitu. Selanjutnya, ya sekiranya itu laporan dari kami. Mungkin selanjutnya akan kami putarkan cuplikan video dari KKNT Cimanggu II, masih berupa video singkat. Untuk lengkapnya silahkan ditonton di channel YouTube KKNT Cimanggu II. Baiklah, silahkan untuk diputarkan videonya. My name is Ali. How old are you? I am 7 years old. Where do you live? I live in Bogor, West Java. What is your name? Yang mana kita menanyakan nama dari teman kita. Yang artinya itu siapa namamu? Tuh, nah menjawabnya dengan my name is nama kalian. How are you? How are you itu artinya apa kabar. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya how are you, itu boleh dijawab sama I'm fine, thank you. Artinya saya baik-baik saja, terima kasih. Sapaan untuk berpamitan dengan orang lain. Jika kalian ingin berpamitan dengan orang lain, kalian bisa mengucapkan see you atau goodbye. Itu black. Black. Pada ungu itu purple. Purple. Untuk warna merah itu red. Red. Nah, untuk warna biru itu bahasa Inggrisnya blue. Oke, blue. Warna kuning itu yellow. Let's we continue from 11 to 20. Please repeat after me. 11, 11, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16. Kalau di bahasa Indonesia kan A, B, C, D, E, F, G. Nah, kalau di bahasa Inggris begitu pengucapannya. Kayak gimana sih? Kayak gini nih pengucapannya. A, B, C, D, E, F, G. Di sini kami akan melakukan sosialisasi mengenai COVID-19, di mana COVID-19 ini
berjalan selama 1 tahun. Dan di sini kami ingin meningkatkan awareness dari masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan demi menghindari dari paparan COVID-19. IBU ibu. PEPRGIG pergi. KEKE PAPASAR pasar. Ibu pergi ke pasar. Kali ini kita akan belajar berkebun. Tepatnya, kita akan mempraktikkan proses penyemaian benih cabai. Penyemaian adalah kegiatan memproses benih yang kecil menjadi bibit siap tanam. Biasanya dilakukan pada wadah atau areal tertentu. Nah, penyemaian ini perlu dilakukan dengan benar agar benih dapat tumbuh menjadi bibit yang tumbuh dengan baik. Nah, gimana sih caranya? Yuk kita simak video ini baik-baik. Berikut langkah-langkah pencatatan keuangan sederhana menggunakan alat tulis sederhana. Langkah ke-1 yaitu membuat tabel buku kas untuk pencatatan keuangan usaha. Kemudian, isi pada tabel buku kas meliputi nomor, tanggal, keterangan, uang masuk, uang keluar, dan juga saldo. Nah, pada langkah ini, teman-teman sudah mulai mencatat apa saja yang masuk ke dalam pemasukan. Langkah ini, teman-teman akan menulis hal yang sama seperti langkah kedua. Namun, bedanya untuk langkah ketiga ini diperuntukkan untuk pengeluaran, seperti pembelian, pembayaran utang, biaya transportasi, dan juga gaji karyawan. Ini kita akan belajar mengenai composting. Ada beberapa alasan nih kenapa kita perlu untuk melakukan composting. Yang pertama, yaitu kita dapat mengurangi sampah rumah tangga dan juga sampah ternak. Yang kedua, kita dapat memperbaiki kualitas dan kimia tanah sehingga dapat meningkatkan kesuburannya. Kemudian yang ketiga, kita dapat menghemat uang untuk membeli pupuk. Selanjutnya, kita dapat membuat lingkungan menjadi sehat, bersih, dan indah. Dan yang terakhir, kita dapat menyelamatkan bumi dari kerusakan. Baik, demikianlah cuplikan dari video yang telah kami unggah di YouTube. Sekiranya yang betul tadi yang Ibu Juang sampaikan, bahwasanya mungkin untuk saat ini masih sedikit video itu ditonton. Nah, menurut saya dengan adanya dokumentasi dengan diunggahnya ke platform YouTube, video ini dapat diakses hingga kapanpun, sehingga nantinya dapat ditonton kembali ataupun juga dapat dipertontonkan kepada generasi-generasi anak-anak dan pemuda Cimanggu 2 yang baru begitu. Sekiranya semoga dari video yang telah kami siapkan dan juga diunggah di YouTube dapat memberikan manfaat bagi warga masyarakat di Cimanggu 2 begitu. Selanjutnya saya juga kembali mohon maaf mungkin dari pihak desa ataupun mitra memiliki ekspektasi yang lebih kepada kami. Mungkin kami mohon maaf apabila kami tidak memenuhi ekspektasi tersebut. Kami mohon maaf atas segala hilaf dan juga kesalahan yang telah kami perbuat. Mungkin dengan berakhirnya masa KKN kami, tidak berarti bahwasanya kerjasama dengan Desa Cimanggu 2 berakhir. Justru kami dari pihak kelompok KKNT Bogor Cup 97 insya Allah siap membantu pihak desa, Karang Taruna ataupun pihak Garuda Farm apabila membutuhkan bantuan kami di masa mendatang gitu. Baik, saya kira itu yang telah saya laporkan di Lokakarya ini. Saya kembalikan ke MC.
Oke, mungkin dari MC sekarang sedang mengalami kendala, sedang mencoba kembali memasuki ruangan Zoom. Baik, mungkin lanjut ke acara selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab mengenai laporan kami. Kami persilahkan kepada hadirin dari pihak desa, Karang Taruna maupun dari pihak Garuda Farm untuk mengajukan pertanyaan. Boleh mungkin saya menyampaikan saran ya? Silakan, Mas Satria. Ya, baik. Terima kasih atas waktunya. Mungkin saya tidak bertanya atau mengomentari hasil kerja dari teman-teman karena yang tadi sudah ditampilkan sudah sangat baik sekali gitu ya. Terkait keterbatasan untuk interaksi dengan masyarakat memang kondisinya tidak memungkinkan begitu. Makanya mungkin lebih banyak aktivitasnya dibuat dalam bentuk daring gitu ya. Video-video training yang di-upload ke YouTube. Nah, cuma mungkin saya menyampaikan saran kepada teman-teman mahasiswa semua dan mungkin mahasiswa yang di luar kelompok KKNT 97 ya. Jadi tadi sudah disampaikan ada banyak hal dari teman-teman KKN gitu ya, seperti pencatatan keuangan sederhana, kemudian pembuatan pupuk kompos dari limbah ternak dan lain sebagainya. Mungkin ke depan kalau kita menunggu KKN tahun depan ya tahun 2022 baru teman-teman adik-adik kelasnya yang sekarang datang lagi gitu ya ke Desa Cimanggu II. Untuk itu kalau saya secara pribadi sangat senang dan berbahagia jika teman-teman semua baik yang di dalam kelompok KKNT 97 atau yang di luar itu mungkin teman-teman dari mahasiswa yang sekarang hadir untuk bisa menggali potensi dari Desa Cimanggu II melalui kegiatan kampus yang lain, misalkan penelitian atau kemudian kunjungan usaha gitu ya dan lain sebagainya. Karena tadi sudah ada hal-hal yang dilakukan baiknya di estafet gitu, jadi tidak putus menunggu KKN tahun depan. Ya, mudah-mudahan KKN tahun depan juga ada kesempatan Desa Cimanggu II didatangi lagi. Nah, namun apabila teman-teman semua ada praktik gitu ya, praktik kuliah, praktik lapang, kemudian kunjungan, ataupun ada kebutuhan mata kuliah dan lain sebagainya, mungkin bisa secara estafet dilaksanakan di Desa Cimanggu II, karena seperti yang tadi Pak Lurah bilang, Pak Kades bilang, banyak UMKM atau pemuda gitu ya, mungkin bisa berkolaborasi gitu. Misalkan ada yang membuat usaha, kemudian masih kesulitan terkait dengan pencatatan keuangan, kemudian mengolah uang masuk, uang keluar dan lain sebagainya. Kalau teman-teman ya dari jurusan ekonomi, manajemen gitu ya, mungkin bisa membantu dalam aktivitas praktik kuliah atau mungkin yang penelitian gitu ya, sudah semester menjelang semester akhir, sudah bersiap-siap mencari judul, mungkin bisa gitu. Objek penelitiannya adalah UMKM atau mungkin pertanian yang ada di Desa Cimanggu II gitu, sehingga nanti akan banyak sekali aktivitas yang bisa dikembangkan di Desa Cimanggu II, sehingga masyarakat di Desa Cimanggu II nanti banyak dapat insight gitu ya, dapat masukan, dapat bimbingan dari teman-teman mahasiswa. Tentu teman-teman mahasiswa hadir atas bimbingan dan dampingan dari dosen juga, jadi akan lebih menyeluruh lagi ilmunya gitu ya atau praktiknya. Mungkin dari saya itu saran gitu ya, masukan untuk kegiatan
KKN ini agar bisa berkelanjutan, agar bisa estafet. Ya, baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Satrio atas sarannya. Betul sekali Mas. Insya Allah nanti kami juga akan coba untuk cek lagi, siapa tahu ada yang bisa kembali untuk ke desa, baik itu untuk penelitian, praktik lapang, atau yang lainnya. Mungkin juga nanti kami dapat mengarahkan adik-adik kami nanti selanjutnya untuk bisa KKN di desa sana, mungkin bisa melakukan yang lebih daripada kami gitu untuk membantu warga masyarakat desa Cimanggu II gitu. Terima kasih Mas Satrio atas sarannya. Kemudian untuk Bapak Kades atau Ibu Juang mungkin ada yang ditanggapi. Dari pemerintah desa tadi sudah diutarakan oleh Pak Mas Satrio. Jadi tidak sampai hanya di sini, program-program selanjutnya juga bisa dilaksanakan di desa kami. Karena tadi kami ingin mengembangkan potensi yang ada, sumber alam yang ada untuk semaksimal mungkin untuk kehidupan warga masyarakat Desa Cimanggu II. Mungkin itu saran dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ya, menurut kami juga Desa Cimanggu II untuk saat ini alhamdulillah hebat sekali mau kembali menghidupkan Karang Tarunanya yang sekiranya menurut saya memiliki potensi yang sangat besar untuk membantu yang sekiranya melanjutkan juga dari kami dalam kegiatan pengembangan pemuda Desa Cimanggu II yang sekiranya nanti akan dapat memberikan dampak yang lebih besar begitu bagi Desa Cimanggu II dengan diaktifkannya kembali Karang Taruna. Begitu mungkin kami juga tetap melanjutkan membantu teman-teman Karang Taruna untuk kegiatan berikutnya ataupun apapun itu sehingga dapat membantu Desa Cimanggu II secara tidak langsung juga gitu. Ya, semoga sukses selalu Bapak untuk program juga yang sedang diikuti oleh Desa Cimanggu II. Yang paling dekat ini ada tamu ramah lingkungan ya Pak. Ya mungkin nanti kami akan membantu juga dari sini atau mungkin mengunjungi desa lagi begitu, berkoordinasi dengan teman-teman Karang Taruna gitu Pak. Tinggi saya menambahkan sedikit. Ya silakan Ibu. Baik. Tadi kan banyak saran yang baik sekali, apalagi dari pihak desa dan juga pihak Garuda Farm sangat terbuka untuk menerima kita kembali. Dan ada harapan supaya jangan sampai apa yang dikerjakan sekarang kemudian menjadi terputus begitu pekerjaan yang berikutnya nanti ada lagi. Jadi seolah-olah tidak ada hubungannya dengan apa yang kalian rintis sekarang. Jadi menurut saya minimal informasi-informasi seperti tadi sudah ada video YouTube, kemudian nanti lokakarya sebaiknya juga diupload, kemudian saran-saran tadi bisa direkap, kemudian dimasukkan ke dalam file di mana pada misalnya filenya itu bisa diakses oleh nanti adik-adik kelas, misalnya disimpan di Google Drive begitu. Jadi kalau dipegang oleh satu orang, kalau orang yang tidak ada kan kita tidak bisa cari ya. Kalau di Google Drive selama kita tahu linknya, kita bisa lihat apa saja yang sudah dikerjakan dan nanti pengembangannya ke arah mana begitu ya. Sebaiknya begitu saran saya. Atau nanti di video Lokakarya 2 di akhir ditayangkan saran-saran tadi. Sarannya apa begitu, kemudian direkap dalam bentuk PPT di akhir nanti dikompilasi sehingga siapa saja yang menyaksikan baik nanti kegiatannya KKN atau kegiatan lain misalnya tadi penelitian atau kegiatan kerjasama dengan Karang Taruna atau pihak desa sudah terbayang begitu kegiatan yang sudah dan kegiatan yang sebaiknya dilanjutkan atau kegiatan baru yang program baru yang akan ditawarkan. Gitu Singgi ya. Baik, terima kasih Bu. Insya Allah akan baik. Berhubung sudah kembalinya MC ke ruangan, mungkin saya akan kembalikan ke MC untuk melanjutkan sesi tanya jawabnya.
Silahkan dia. Baik, dari teman-teman di sini atau mungkin dari pihak-pihak Karang Taruna atau desa atau Mas Satrio, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali terkait program-program dari kelompok KKNP Bogor Kas 97? Saya persilahkan apabila ada yang ingin bertanya dan berdiskusi. Barangkali dari Kabaim atau mungkin Bapak Senan dan Mas Satrio ada yang lagi yang ingin didiskusikan. Baik, saya rasa cukup ya untuk pemaparan program dan sesi diskusi kita pada hari ini. Terakhir kali, apakah dari pihak-pihak Bapak Senan, Mas Satrio, dan Bang Bayu ada yang ingin diskusikan kembali sebelum kita beralih ke agenda selanjutnya? Baik, saya rasa saya cukupkan ya untuk sesi diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya, mari kita beralih ke agenda selanjutnya, yaitu pemberian kenang-kenangan dari pihak kelompok KKNP Bogor Kas 97 kepada Desa Cimanggu 2 dan Karang Taruna Cimanggu 2. Berikut beberapa kenang-kenangan yang dapat kami sampaikan, dapat kami berikan kepada Bapak. Semoga dengan cindera mata ini dapat memberikan kenang-kenangan bahwa kelompok KKNP Bogor Kas 97 sempat dan pernah melakukan kegiatan KKN di Desa Cimanggu 2 dan bekerja sama pula dengan Karang Taruna Cimanggu 2. Kemudian ini juga ada beberapa kenang-kenangan serta sertifikat juga cindera mata untuk mitra kami yaitu Garuda Farm. Semoga dengan sedikit pemberian cindera mata dan sertifikat ini juga dapat memberikan bukti ataupun kenang-kenangan dari kelompok kami bahwa kelompok kami pernah melakukan kegiatan KKNP di Desa Cimanggu 2 dan bersama berkolaborasi dengan mitra yaitu Garuda Farm. Untuk selanjutnya, ada sesi dokumentasi untuk merekam kegiatan Lokakarya 2 ini. Jadi untuk teman-teman sekalian yang berada pada room Zoom meeting ini dapat mengaktifkan kameranya untuk dilakukan sesi dokumentasi yang mungkin bisa dipandu oleh operator sesi dokumentasinya. Baik, mungkin bisa diperkenankan untuk menyalakan kamera bagi yang tidak terkendala. Ya, untuk Syafiq mungkin dan Kabaim apabila berkenan untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik. Saya pandu ya dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin 1, 2, 3. Alhamdulillah. Terima kasih Nova sudah dipandu sesi dokumentasinya. Alhamdulillah juga untuk kegiatan Lokakarya 2 ini telah selesai dilaksanakan. Harapannya dengan program yang telah dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan Desa Cimanggu 2 juga dengan mitra kami Garuda Farm dapat memberikan manfaat untuk hari-hari berikutnya dan semoga kerjasama ini tidak terputus ya sehingga silaturahmi IPB dengan Desa Cimanggu 2 juga akan tetap terjalin. Akhir kalam dari saya, Diarmawati Prasa selaku MC pada Lokakarya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan terima kasih juga atas kehadirannya Mas Satrio, Bapak Senan, dan juga Bang Baim.
Atas kehadirannya di Bapak Karya 2 ini. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu. Pak Kades, Pak Satrio, dengan ini Ya. KKN resmi ditutup. Kembali. Kami menarik kembali mahasiswa kami ke kampus. Baik. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Satrio yang Ya. telah membantu kami dari awal. Mohon maaf Ya, sekali atas sama-sama. segala kesalahan dan khilaf kami. Ya, sama-sama. Saya langsung izin pamit ya teman-teman Ya, semua, Mas Satrio. Bapak Ibu. Assalamualaikum. Baik, terima kasih juga. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Kepala Desa Cimanggu Ya. 2, Bapak Senan, telah membantu kami dari awal menerima kami. Mohon maaf sekali ya Pak, mungkin kurang dari kami dalam mengadakan KKN di desa Bapak. Insya Allah silakan berkabar saja Pak jika membutuhkan bantuan dari kami untuk urusan apapun itu. Terima kasih juga kepada Kak Baim dan teman-teman Karang Taruna yang sudah menerima kami dan membantu jalannya program KNP kami, Kak. Terima kasih banyak. Oke, Abai. Terima kasih ya Baim.